Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayub Wahyudi, mahasiswa PGSD dengan NIM 856895285. Pada kesempatan ini saya menampilkan analisis mengenai pendidikan nasional dengan judul Pilar Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dasar kokoh menjawab tantangan era digital. Pendidikan saat ini menghadapi berbagai masalah, mulai dari kesenjangan akses, penurunan karakter peserta didik, hingga kebingungan menentukan peran pendidik di tengah kemajuan teknologi. Pemikiran Ki Hajar Dewantara dirasa masih sangat relevan untuk menjawab tantangan tersebut. Berikut adalah uraiannya. Makna pilar dalam pendidikan. Kata pilar berarti tiang, penyangga yang menjaga bangunan agar tetap kokoh dan tidak runtuh. Dalam pendidikan, pilar bermakna sebagai prinsip dasar yang menjadi landasan seluruh sistem pembelajaran. Tanpa landasan yang kuat, pendidikan hanya menjadi rangkaian kegiatan tanpa arah, mudah goyah dan kehilangan makna. Di Indonesia, pilar utama pendidikan yang menjadi identitas bangsa adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara. Prinsip dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merumuskan 3 prinsip utama pedoman pendidikan, yaitu ing ngarsa sung tulodo. Di depan pendidik harus mampu memberikan keteladanan. Ing madya mangun karsa. Di tengah peserta didik, pendidik harus mampu membangun semangat dan inisiatif belajar. Ketiga, tuturi handayani. Dari belakang pendidik wajib saya memberikan dorongan agar potensi peserta didik berkembang sepenuhnya. Ketiga, prinsip ini merupakan satu kesatuan sistem yang menempatkan peserta didik sebagai subjek yang dikembangkan, bukan objek yang hanya diisi materi. Analisis kontekstual dan contoh aktual era digital. Berikut analisis penerapannya dalam kondisi nyata pendidikan saat ini. Ing ngarsa sung tulodo. Analis dulu keteladanan hanya terbatas di ruang kelas. Di era digital, keteladanan harus ditunjukkan di dunia maya, mulai dari etika bermedia sosial hingga kemampuan memilih informasi. Tantangan muncul ketika banyak peserta didik mendapat perilaku kurang baik dari konten internet karena minimnya contoh positif dari lingkungan pendidikan. Contohnya aktual, banyak siswa meniru gaya bicara kasar atau konten tidak mendidik dari media sosial. Di sini pendidikan harus menjadi teladan literasi digital, misalnya dengan membagikan informasi akurat dan mendidik di akun pribadi atau grup kelas, serta mengajarkan siswa cara membedakan berita benar dan hoax. Yang kedua, ing madya mangun karsa. Analis prinsip ini selaras dengan konsep pembelajaran aktif. Tantangan peserta terjadi saat pembelajaran daring atau penggunaan gawai, di mana banyak peserta didik menjadi pasif, mudah terlatih, perhatian, dan kurang bersemangat. Hal ini menunjukkan pendidik belum berhasil membangun semangat belajar. Contoh aktual saat pembelajaran jarak jauh, metode sekedar menyuruh membaca materi terbukti tidak efektif. Penerapan prinsip ini terlihat nyata ketika pendidik menggunakan aplikasi kuis interaksi, permainan edukatif, atau diskusi kelompok daring yang seru untuk membangkitkan semangat belajar siswa. Yang ketiga, tuturi handayani. Analisis prinsip ini paling sering terabaikan. Realitas pendidikan saat ini masih cenderung seragam, menuntut semua peserta didik memiliki kemampuan dan minat yang sama. Pada di era digital, setiap anak memiliki potensi unik yang beragam. Masalah karakter seperti kurang percaya diri muncul karena pendidik terlalu banyak mengatur namun kurang memberikan dukungan dan kebebasan berekspresi. Contoh aktual, sekolah seringkali hanya memprioritaskan nilai akademik. Penerapan prinsip ini dapat dengan cara memberi kebebasan siswa mengajarkan tugas berdasar minatnya. Misalnya siswa yang suka mengedit video diperbolehkan membuat konten penjelasan materi, sedangkan yang suka menulis membuat artikel, lalu pendidik memberikan bimbingan dan apresiasi atas karya tersebut. Berdasarkan uraian di atas, prinsip Ki Hajar Dewantara merupakan solusi utama bagi persoalan pendidikan nasional. Masalah mendasar yang kita hadapi bukanlah kurangnya fasilitas, melainkan melemahnya penerapan nilai-nilai pendidikan tersebut. Berdasarkan uraian di atas, prinsip
Teknologi hanyalah alat yang tidak akan berguna jika penggunanya tidak memegang teguh keteladanan, tidak mampu membangun semangat dan tidak memahami potensi peserta didik. Penerapan prinsip ing ngersa sung tulodo dalam bermedia sosial ing madya mangun karso dalam belajar kreatif tuli handayani dalam pembangunan bakat merupakan kunci mengatasi masalah kualitas dan karakter pendidikan. Pendidikan maju bukan karena fasilitas canggih, melainkan karena pendidiknya kembali berpegang pada nilai luhur bangsa. Demikian penerapan analis saya yang mengaitkan gagasan luhur dengan kenyataan masa kini. Pemikiran Ki Hajar Dewantara terbukti tidak lekang oleh waktu dan semakin dibutuhkan menghadapi perubahan zaman. Semoga uraian ini menjadi bahan renungan bagi kita calon pendidik masa depan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.